Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024. Merupakan pekan biasa yang ke-20. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 34 sampai dengan 40. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas nafas kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara segar dan sejuk di pagi ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat. Hukum yang terbesar dalam hukum Taurat adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum itulah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan dasar dari kedua hukum ini adalah kasih. Sebab mengasihi Allah dengan kasih adalah satu hal yang mutlak. Karena Tuhan tidak suka ada dewa lain dalam hati kita ketika kita mencintainya. Begitupun dengan kita manusia, ketika kita saling mencintai, kita pun tidak ingin diduakan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus meminta kita tetap mengasihi Allah dengan hati, jiwa, dan akal budi. Artinya mengasihi Allah jangan hanya teori saja.
karena orang yang mengasihi Allah pasti juga mengasihi sesama. Jika seseorang tidak mengasihi sesama, itu artinya ia tidak mengasihi Allah. Kedua perintah ini adalah inti dari seluruh hukum Allah. Maka marilah kita terus belajar mengasihi sesama. Karena mencintai Tuhan berarti kita juga harus mencintai sesama. Semoga demikian, amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.